Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Sedikit kajian yang akan dapat saya sampaikan yang bertemakan You're Always in My Mind. Kamu yang selalu ada di pikiran. Ada beberapa hal yang akan dapat saya sampaikan yang mungkin akhir-akhir ini selalu ada di kalangan khususnya anak-anak remaja, yaitu tentang ada 4 hal. Untuk yang pertama ada ego, yang kedua ada konflik batin, yang ketiga ada mood, dan yang keempat ada insecure. Itu yang akan dapat saya sampaikan di materi kajian kali ini. Yang pertama adalah ego. Obat ego itu adalah keimanan. Jadi salah satu orang yang beriman cirinya itu adalah bisa melawan egonya. Karena dalam hal yang buruk atau berat itu dia yakin bahwasanya kita bisa membereskan masalahnya itu lebih baik di dunia daripada kita dibereskan pada sidang Allah di akhirat. Itu adalah keimanan yang dapat mempertanggungjawabkan kita dalam keegoan kita, dan sikap pertanggungjawaban untuk memaafkan itu adalah ciri hamba yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ajlika rabbi, jadikan semua yang kita lakukan itu adalah untuk Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia adalah untuk Allah, karena engkau kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Ini adalah konflik batin. Salah satu pemicu konflik batin itu adalah salah satunya karena kita tidak jujur dalam diri kita sendiri. Contohnya kalau ditanya bagaimana kabarmu, aman, padahal hati kita tidak tenang, hati kita tidak nyaman, hati kita tidak baik-baik saja. Kita tuh biasanya sering bertopeng karena tidak ingin orang lain tahu kesedihan kita, tidak ingin orang lain membebani karena pikiran-pikiran kita. Akhirnya apa? Generasi kita ini banyak menjadi generasi strawberry, indah di luar tapi lembek di dalam. Kita boleh ngeluh di orang, kita boleh menunjukkan sisi itu karena sisi kemanusiaan, karena kita juga manusia. Jadi bagaimana untuk orang lain menanggapi itu, punya rasa empati, menanggapi perasaan kita. Sebaiknya kita juga ke orang lain juga seperti halnya itu. Menangis boleh, mengeluh boleh, tapi tidak untuk menyerah. Selanjutnya adalah mood. Mood itu bagaimana ditentuin keadaan hati kita. Gimana hati kita supaya mood, supaya baik, itu karena kita bisa lakukan dengan banyak-banyak istighfar. Min awal khair anta tatruka syarr. Awal dari semua kebaikan adalah meninggalkan dosa. Salah satu cara meninggalkan dosa adalah dengan cara istighfar. Jadi kita kalau selalu istighfar, mood kita bisa kembali baik. Jadi istighfar itu charging, presentasi mood kita jadi lebih baik, jadi lebih penuh. Jadi kita akan melakukan semua ibadah itu ringan, semangat, untuk tahajud semangat, untuk bersedekah semangat, menjalankan sholat bersemangat, dan lain sebagainya. Karena kita banyak istighfar, jadi mood kita lebih baik. Adalah insecure. Kita kadang ngerasa gak sih, kita tuh insecure, kita kurang dari orang lain. Itulah manusia. Terkadang suka mempunyai ekspektasi tinggi. Padahal kan Allah itu udah pernah bilang kalau diciptakan kita itu tidak diciptakan dengan jelek, kita tidak diciptakan dengan buruk. Dan Tuhan tuh tidak bilang kalau cantik itu lebih baik, kaya itu lebih baik. Tuhan tidak bilang seperti itu. Jadi kalau kita harus menuruti rasa-rasa insecure dalam diri kita, selalu merasa kurang, itu capek. Itu lebih baik kita sibuk dengan menuruti atau memandang standar Allah itu seperti apa baiknya.
karena setiap manusia itu punya keunikan masing-masing yang didasari dengan setiap masing-masing pribadi memiliki rasa syukur terhadap dirinya sendiri, tidak mencela, tidak merasa kurang, banyak-banyak bersyukur, tidak merasa orang lain lebih, karena semua pada dasarnya diciptakan sama, diciptakan dengan indah, dan Tuhan tidak membeda-bedakan bagaimana umatnya diciptakan, bagaimana ciptaannya diciptakan, dan lebih baik dari ini, lebih baik dari itu. Tuhan mensamaratakan semuanya, dan bagaimana kembali ke kitanya, kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kadang itu kita selalu merasa overthinking apa kata manusia. Jadi biasanya kita itu selalu mengejar buat validasi tentang orang lain gitu. Kita butuhin validasi dari orang lain gitu. Ingat, kita itu bukan pusat dari kesempurnaan. Jadi kita terlalu mikir yang jauh tentang penilaian manusia. Jadi bagaimana kita itu lebih baik mikirin bagaimana Tuhan itu menilai diri kita daripada kita lebih fokus pada penilaian orang lain. Jadi kita bisa lebih merubah diri kita lebih baik untuk fokus apakah kita pantas di hadapan Tuhan, apakah kita sudah lebih baik di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, apa kita sudah termasuk hamba yang dicintai oleh Tuhan. Jadi mulai sekarang kita fokus oleh penilaian Allah dan harus paham apa yang harus dikendalikan, dan sekarang lebih fokus untuk apa yang buat diri kita nyaman, buat diri kita lebih bahagia, buat diri kita menjadi yang lebih baik. Tidak harus terkecoh dengan omongan orang lain, penilaian orang lain, atau mungkin kita haus validasi, butuh penerimaan diri dari orang lain bahwa kita lebih ini dan itu. Sebenarnya kita bersyukur dan kita fokus terhadap apakah diri kita mampu untuk dipandang baik di mata Allah, apakah kita sudah soleh di hadapan Allah, di mata Allah. Itu yang mungkin bisa lebih membuat pribadi kita jadi lebih banyak bersyukur, lebih banyak ingat akan Tuhan, tidak mengejar duniawi, dan selalu ingat batasan atau mengendalikan hal-hal yang tidak seharusnya kita lewati batas untuk kita pikirkan, kita lakukan secara berlebihan dan menuntut diri kita untuk lebih seperti orang lain. Jadi sebaiknya kita harus selalu ingat kepada Tuhan, harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan kepada Tuhan, atas apa yang Tuhan kasih, atas Tuhan kasih cobaan. Kita tidak boleh banyak menyalahkan kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan semua itu. Tuhan yakin, Tuhan pasti yakin, Allah yakin kita mampu melewatinya, dan Allah pasti akan bantu itu dimanapun kita berada, selagi kita bisa mengingatnya melalui kita berdoa, melalui kita selalu berzikir, istighfar, dan sadar akan apa yang kita lakukan selama kita berbuat, selama kita berbicara, selama kita mengendalikan pikirannya, berpikir. Jadi kita serahkan perbuatan-perbuatan kita yang ada di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang Allah berikan adalah hal-hal yang istimewa kepada ciptaannya. Jadi kita menjalankan hal-hal baik. Bagaimana sekarang kita memandang bahwa kita harus mengejar pandangan Allah terhadap kita harus baik, bukan pandangan orang lain terhadap kita harus baik. Jadi harus lebih bisa mengontrol diri, harus lebih baik lagi, dan selalu merevisi diri untuk bisa jadi lebih hamba yang soleh dan soleha. Sekian dari kajian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.